Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantrika Sintasari bersama dengan rekan saya Rani Anila. Di sini kami dari kelompok 4. Mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Mughofar MSI. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tugas kami yang bertemakan permasalahan lingkungan hidup skala regional. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan hidup skala regional. Pengertian hidup skala regional ada 3 macam. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi, pengertian lingkungan hidup skala regional adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk yang lain. Lalu yang kedua yaitu menurut Kamus Ekologi, yang berbunyi, pengertian lingkungan hidup skala regional adalah mengacu kepada keseluruhan yang saling berkaitan antara makhluk hidup dan non-hidup yang berada secara alamiah di bumi atau di daerah sekitarnya. Yang ketiga yaitu pengertian lingkungan hidup skala regional dalam Al-Quran. Pengertian lingkungan hidup skala regional terdapat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wal aki fil ardi rawasiya an tamida bakum wa bassa fiha min kulli dabbatin wa anjalna minas samaa'i ma'an fa ambasna fiha min kulli jaujin karim. Yang artinya yaitu Dia, Allah, menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyahkan kamu, dan memperkembangbiakan kepadanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya secara alami tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran Surah Luqman ayat 10. Jadi 3 pengertian tadi memiliki kesimpulan, yaitu sebuah wilayah yang jelas teridentifikasi sejarah dan geografisnya. Kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup. Komponen lingkungan hidup ini meliputi seperti komponen fisik, kimia, sosial budaya, dan komponen lainnya. Yang selanjutnya yaitu contoh lingkungan hidup. Contoh lingkungan hidup yang pertama yaitu lingkungan alami. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Jika dikaitkan dengan hukum dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, alam semesta ini tanpa adanya campur tangan manusia. Contoh lingkungan jenis ini adalah cuaca, iklim, bentang alam, batuan mineral, tanah, vegetasi alam, kehidupan hewan asli, mikroorganisme, perairan permukaan, dan bawah tanah. Demikian pula lautan, pantai, posisi geologi, bentuk wilayah, dan lokasi geografis. Hal ini diciptakan tanpa adanya campur tangan dari manusia. Selanjutnya yaitu unsur lingkungan hidup. Unsur lingkungan hidup ada 3 macam. Yang pertama yaitu unsur lingkungan biotik atau hayati. Unsur ini terdiri dari flora dan fauna. Seperti contoh flora yaitu alam dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan pohon-pohonnya, dan lain-lain. Sedangkan fauna yaitu terdiri dari makhluk hidup seperti hewannya. Yang selanjutnya yaitu unsur lingkungan abiotik. Unsur lingkungan abiotik ini terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya ini terdiri dari lingkungan sosial dan budaya yang ada di sekitar manusia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rani Anila. Saya di sini sebagai pemateri kedua.
Selanjutnya adalah kerusakan lingkungan hidup oleh faktor alam. Contoh kerusakan lingkungan hidup oleh faktor alam pada tahun 2021. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan akibat gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi akibat lepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Yang kedua adalah gunung meletus. Terjadi karena adanya hambatan lava di dalam kerak bumi yang kemudian didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Yang ketiga, banjir. Banjir terjadi karena volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Adalah kerusakan lingkungan akibat gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi akibat lepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Yang kedua adalah gunung meletus. Terjadi karena adanya hambatan lava di dalam kerak bumi yang kemudian didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Yang ketiga, banjir. Banjir terjadi karena volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena ketika musim hujan, air hujan akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi rongga sehingga terjadilah pergeseran tanah. Yang kelima, tsunami. Tsunami terjadi karena gempa bumi besar di dasar laut ketika lempengan-lempengan batu bergerak melewati satu sama lain secara tiba-tiba yang menyebabkan air di atasnya bergerak. Yang keenam, kekeringan. Kekeringan terjadi karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama. Yang ketujuh, akibat badai dan angin topan. Angin topan terjadi karena adanya tekanan udara yang sangat berbeda sehingga tekanan udara tersebut membuat sebuah pusaran dalam sistem cuaca. Ada ayat menjelaskan tentang kerusakan di bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi yudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat atau perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tafsir Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Telah terlihat kerusakan di darat dan di lautan, contohnya seperti kekeringan, wabah penyakit, dan lain-lain yang disebabkan oleh kemaksiatan manusia. Maksud kemaksiatan di sini adalah perbuatan buruk manusia terhadap lingkungan sekitar, agar mereka mendapat hukuman dari sebagian perbuatan mereka di dunia, agar mereka itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan atau membuat sendiri mereka terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, keadaan mereka akan membaik dan urusan mereka menjadi lurus. Kerusakan alam oleh manusia. Yang pertama, terjadinya pencemaran akibat kawasan industri. Yang kedua, terjadinya banjir akibat pembuangan sampah sembarangan dan kesalahan dalam mengelola daerah hutan dan daerah aliran sungai. Yang ketiga, terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan seperti penebangan hutan menjadi gundul dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan. Kerugian akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia lebih besar dibanding dengan yang disebabkan oleh alam. Nah, apa saja kerugian akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia? Contohnya, penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan akibat manusia. Yang pertama,
dampak pencemaran air, yaitu merusak ekosistem yang ada di laut dan di sungai, sehingga hewan atau tumbuhan yang hidup di laut atau di sungai mati karena adanya bahan kimia atau mikroorganisme yang berbahaya. Yang kedua, dampak pencemaran udara, yaitu merusak udara dari lingkungan yang asri. Pencemaran udara memiliki dampak terhadap kesehatan, diantaranya adalah gangguan saluran pernafasan, penyakit jantung, kanker, berbagai organ tubuh, gangguan reproduksi, dan hipertensi. Yang ketiga, dampak adanya populasi yang meningkat, yaitu pemanasan global akibat maraknya pembangunan rumah kaca. Kepadatan populasi yang semakin berkembang akan membuat kebutuhan barang dan saja akan terus meningkat. Banyak orang yang memiliki kendaraan, jalanan menjadi macet, polusi udara meningkat. Dengan konsumsi energi yang berlebihan akan membuat lingkungan semakin tercemar. Yang keempat, dampak rusaknya ekosistem alam, salah satunya yaitu penambangan liar, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, apa saja sih upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan? Yang pertama, menerapkan 4R, yaitu reduce, yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Yang kedua, reuse, yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang. Yang keempat, replant, yaitu menimbulkan sampah organik untuk dijadikan kompos tanaman. Yang kedua, reboisasi, yaitu penghijauan hutan atau penanaman pohon kembali yang sudah ditebang. Yang ketiga, bioremediasi, yaitu pemanfaatan mikroba atau tanaman dari kontaminasi. Contoh dari bioremediasi adalah penyebaran limbah poli di laut dengan bantuan bakteri Methanobacterium species yang mampu mendegradasi oli tersebut. Yang keempat, rehabilitasi lahan adalah salah satu upaya untuk mengembalikan lingkungan fisik untuk bisa difungsikan lagi. Yang kelima, reklamasi pantai adalah kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif atau menghasilkan. Jika berbagai permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusi, maka keberlanjutan kehidupan manusia di bumi akan sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu kita disuruh menjaga atau menghidupkan tumbuhan yang sudah mati atau punah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kamu turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Mengutip Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Qaradawi menyatakan, bertani atau penghijauan merupakan fardhu kifayah. Maka, sayangi lingkungan, sayangi masa depan.